هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal ujian nasional untuk IPA. Soal pertama, perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar, yang A, tikus dikurung di dalam sebuah tabung dalam keadaan mati. Yang B, dikurung di dalam tabung, tikusnya hidup, terus ada tanaman juga di dalamnya. Ada pertanyaan, salah satu ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah A, peka terhadap rangsang, B, memerlukan oksigen, C, memerlukan cahaya, D, memerlukan suhu. Berdasarkan gambar pada soal, dapat diketahui bahwa perlakuan yang dilakukan pada kedua gambar bertujuan untuk mengamati ciri-ciri bernapas pada makhluk hidup. Pada gambar A, seekor tikus ada di dalam ruangan yang tertutup. Tikus tersebut mati karena kehabisan oksigen yang akan digunakan untuk bernapas. Sementara itu, pada gambar B, terdapat tumbuhan dan tikus dalam ruangan tertutup. Tumbuhan mampu menyediakan oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen tersebut dimanfaatkan oleh tikus untuk bernapas sehingga tikus bisa terus hidup. Dengan demikian, salah satu ciri makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar yaitu membutuhkan oksigen untuk bernapas. Jadi jawabannya adalah B, memerlukan oksigen. Nomor 2, cermati beberapa organ dalam tubuh berikut. Paru-paru, lambung, ginjal, pankreas, kulit, hati. Masing-masing diberi nomor 1 sampai 6. Organ-organ yang menyusun sistem ekskresi terdapat pada nomor. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh melalui alat-alat ekskresi. Jadi pengeluaran zat sisa. Nah, alat ekskresi tersusun atas paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Kalau paru-paru itu mengekskresikan karbon dioksida. Kalau kita bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Itu adalah ekskresi untuk paru-paru. Terus ginjal itu mengekskresikan urin. Terus kulit mengekskresikan keringat. Kalau hati mengekskresikan cairan empedu. Adapun kalau lambung sama pankreas itu adalah organ pencernaan. Jadi kalau lambung dan pankreas itu bukan organ ekskresi, sehingga kita hilangkan lambung dan pankreas. Jadi kalau nomor 2 dan 4 salah, maka yang betul itu adalah 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 6 berarti jawabannya adalah B. Itu untuk nomor 2. Nomor 3, cermati beberapa bagian tubuh manusia berikut. Leukosit, pembuluh darah, sistem peredaran darah, manusia. Nomor 1 sampai 5. Urutkan tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang benar adalah, jawabannya adalah urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar itu adalah yang pertama sel. Selnya itu adalah leukosit, itu adalah sel. Terus jaringannya itu adalah darah. Terus organ itu adalah pembuluh darah. Terus ada sistem organ, itu adalah sistem peredaran darah. Terus organismenya apa? Organismenya manusia. Nah, sel darah putih atau leukosit itu bersama dengan sel darah merah dan keping darah itu menyusun jaringan darah. Jaringan darah bersama dengan jaringan yang lain membentuk organ pembuluh darah. Nah, sementara pembuluh darah bersama dengan jantung membentuk sistem peredaran darah. Dan itu semua ada di dalam tubuh manusia. Jadi jawabannya adalah C. 1, 3, 2, 4, 5. 1, 3, 2, 4, 5. Leukosit, darah, pembuluh darah, sistem peredaran darah, dan manusia. Begitu. Soal nomor 4, cermati peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita berikut. 1. Tanaman sirih melilit pada batang pohon jambu. Terus tali putri yang tumbuh pada daun tanaman teh-tehan. 3. Tanaman anggrek tumbuh di batang pohon mangga.
4. Tanaman benalu yang menempel pada batang pohon mangga. Interaksi antar makhluk hidup yang menunjukkan simbiosis parasitisme adalah nomor. Simbiosis parasitisme kita artikan dulu, itu adalah interaksi antara makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme dan merugikan organisme yang lain. Jadi yang satu untung, yang satu rugi. Nah, contohnya itu adalah pada 4 kasus tersebut, hubungan antar tali putri yang tumbuh pada daun tanaman teh-tehan dan tanaman benalu yang menempel pada batang pohon mangga. Penjelasannya, tali putri yang tumbuh pada tanaman teh-tehan akan menyerap nutrisi dari tanaman teh-tehan, sehingga tanaman tali putri akan memperoleh makanan. Dalam peristiwa tersebut, tanaman tali putri diuntungkan dan tanaman teh-tehan dirugikan. Nah, jadi ini cocok. Nah, ada juga benalu yang hidup menempel pada tanaman mangga, juga akan menyerap nutrisi dari tanaman mangga. Karena itu benalu merupakan pihak yang diuntungkan dan tanaman mangga merupakan pihak yang dirugikan. Nah, kalau contoh yang lain, tanaman sirih yang melilit pada tumbuhan jambu dan anggrek yang menempel pada tumbuhan mangga, itu adalah contoh simbiosis komensalisme. Nah, ini tuh adalah numpang hidup aja. Jadi simbiosis komensalisme itu simbiosis yang menguntungkan salah satu organisme dan organisme yang lain tidak diuntungkan serta tidak dirugikan. Jadi kalau seandainya buat si anggrek untung, punya tempat buat tinggal. Kalau buat si mangga ya silahkan aja, bebas gitu. Enggak rugi, enggak untung kalau buat si mangganya mah. Tapi buat anggreknya untung, punya tempat buat tinggal gitu aja. Jadi tidak dirugikan, tidak ada yang dirugikan di sini. Itu contohnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang tali putri dan juga tanaman benalu, nomor 2 dan nomor 4, berarti C. Soal nomor 5, perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini. Di situ kalian bisa lihat yang mana arti dari panah itu dimangsa oleh rumput, dimangsa oleh tikus kebun dimangsa oleh serigala, burung hantu, dan juga raja wali. Nah, berdasarkan jaring-jaring makanan di atas, apabila tikus kebun dibasmi dapat mengakibatkan A. Penurunan populasi burung raja wali, B. Peningkatan populasi burung hantu, C. Penurunan populasi beri hitam, D. Peningkatan populasi serigala. Jawabannya adalah kalau terjadi pembasmian tikus kebun, maka populasinya jelas akan menurun. Nah, kalau populasi tikus kebun menurun, maka apa yang akan terjadi? Maka akan menurun juga populasi pemangsa si tikus kebun tersebut. Nah, yang memangsa tikus kebun itu yaitu burung raja wali, serigala, dan burung hantu. Jadi ketiga pemangsa tersebut, raja wali, serigala, burung hantu, akan mendapatkan dampak populasi mereka juga akan menurun seiringnya dengan populasi tikus kebun itu dibasmi. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang kita lihat penurunan populasi burung raja wali. Nah, yang A cocok karena raja wali populasinya akan menurun karena dia memangsa tikus kebun. Peningkatan populasi burung hantu. Nah, ini salah. Kalau tikus kebunnya menurun, burung hantu juga harusnya menurun juga. Terus penurunan populasi beri hitam. Nah, ini salah. Kalau tikusnya itu yang makan beri semakin sedikit, beri hitam justru akan banyak. Kalau D, peningkatan populasi serigala. Nah, ini juga salah. Karena serigala itu memangsa tikus kebun, maka serigala juga harusnya menurun. Berarti yang betul itu adalah A, penurunan populasi burung raja wali. Baik, saya rasa untuk materi kali ini saya cukupkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.